Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Musholla Al-Mujahidin yang saya muliakan, khususnya ketuanya Bapak Muhammad Madun serta para pengurus yang lain, tokoh masyarakat, juga para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di malam Senin ini antara maghrib dan isya kita bisa hadir berkumpul kembali untuk mengisi waktu kita dengan yang terbaik, yaitu mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan kehadiran kita. Semoga dibalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sa'idin. Hadirin, melanjutkan bahasan tentang keikhlasan. Jadi keikhlasan itu ulama mengumpamakan seperti nyawa dari suatu perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik ya nggak dikatakan baik kalau nggak ada keikhlasan. Gitu. Karena dialah nyawanya. Sama dengan manusia. Jadi manusia itu nggak disebut manusia lagi dah kalau nyawanya nggak ada. Disebut orang mati atau mungkin bahasa kasarnya bangkai. Ya. Jadi manusia, supaya dikatakan manusia, maka hendaklah dia ada nyawanya. Nah begitu juga amal baik dikatakan baik bila mana ada nyawanya. Nah nyawanya adalah keikhlasan. Keikhlasan yang paling gampang dipahamin, yaitu kita pahami lawan dari keikhlasan. Ya. Lawan dari keikhlasan adalah riya. Begitu. Ya. Riya ingin dilihat, atau sum'ah ingin didengar, ya maksudnya biar nama kita ini orang dengar hebat, gitu. Atau juga ada yang namanya ingin dipuji, begitu. Nah, ini gambaran-gambaran sifat-sifat yang buruk yang berlawanan dengan keikhlasan. Nah, itu yang merusak daripada perbuatan baik. Penjelasan-penjelasan yang lalu itu banyak menerangkan tentang keikhlasan, ya. Nah sekarang saudara-saudara di hadis nomor 6 ya. Ini hadis nomor 6 ya, yang berhubungan dengan judul kita, yaitu nanti ada seseorang ya, Nabi sabdakan kepadanya bahwa setiap pengeluaran yang kamu keluarkan buat istri dan anak-anak kamu, selama itu ikhlas, kamu mendapat pahala. Jadi kebaikan bukan istilahnya kita bersedekah saja sama orang, tapi buat keluarga kita ini yang merupakan kewajiban. Selama kita ikhlas, maka selama itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Ya. Kalau kita nggak ikhlas, wah ini yang repot. Ya, repotlah, bubar jadi seorang suami. Karena tidak ikhlas ketika memberikan kepada istrinya. Ya. Maka saudara-saudara itu ya, yang jadi salah satu kesimpulan dari hadis yang panjang ini. Ya. Jadi bukan saja tuh keikhlasan dibutuhkan waktu berbuat baik di luar, di masjid, di musola, ya, sama tetangga juga, tapi keikhlasan dibutuhkan ketika kita di rumah memberikan nafkah kepada keluarga. Baik, hadisnya wa an Abi Ishaq. Ini hadis dari Abi Ishaq, nama panggilan ya, karena anaknya Ishaq namanya, mungkin juga begitu ya. Yang penting tuh panggilannya Abi Ishaq. Kemudian dia nama sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik ibni Uhaib, ibni Abdi Manab, ibni Zuhrah, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay Al-Qurasyi Az-Zuhri radhiyallahu an. Ini garis keturunan. Orang Arab memang hafal itu. Karena memang dijaga banget. Kadang-kadang supaya teringat itu cucu dinamain dengan nama kakek gitu.
cucu dinamain dengan nama kakek, seperti Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Jadi Muhammad namain anaknya nama bapaknya, engkongnya si cucu itu. Jadi Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Diulangin lagi tuh namanya. Kadang-kadang kita jadi bingung itu. Nah, itu juga ya salah satunya tuh mereka memang mengingat selalu garis keturunan. Berbeda kita itu dah paling kita tahu sampai ke engkong kali itu. Bapaknya engkong alias bakong. Nggak tahu siapa namanya dah. Misalnya kan repot saudara-saudara itu. Ya emang demikian. Ya untung nggak dosa kan begitu ya. Jadi ini dari Abi Ishaq namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kemudian diterangkan tuh garis keturunan. Ahadil asyaratil mashudi lahum bil jannah. Beliau adalah salah seorang dari 10 orang yang disaksikan baginya dengan sorga oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi bersaksi ya bahwa ada 10 orang masuk sorga. Di antaranya dia nih namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala ja'ani Rasulullah SAW. Ini Sa'ad menceritakan tentang pribadinya ya, pribadinya ini. Dibilang ja'ani Rasulullah SAW telah datang kepadaku Nabi Muhammad. Artinya Nabi datang ke rumah dia. Waktu kapan tuh? Waktu beliau berada di Mekah. Loh kok di Mekah? Kan sahabat Nabi semuanya kan berpusat di Madinah. Oh itu lagi bikin haji. Nabi bikin haji, sahabat-sahabat bikin haji, Sa'ad bikin haji. Dia sakit nih Sa'ad di Mekah. Ya, akhirnya tinggal di suatu rumah. Nabi kunjungin alias nengokin begitu. Ini Sa'ad cerita ini. Ya, Nabi datang, ya, Ya'uduni menjenguk saya, nengokin. Ama hajatil wada, tahun haji terakhir bagi Nabi, karena setelah itu beliau wafat, maka disebut hajatil wada. Nah, si Sa'ad dikunjungi oleh Nabi min wajain, dari sakit, maksudnya dengan sebab dia sakit. Sakitnya ini keras katanya, ishtaddabi, sakit yang keras gitu. Banget dah begitu ya. Kemudian ketika Nabi kunjungi ya, ini Sa'ad kebetulan dia orang kaya. Maka dia ngomong nih sama Nabi ini. Dikatakan fakultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni qad balaghabi minal waja' ma tara. Sesungguhnya saya telah mencapai dari sakit sebagaimana yang kamu lihat. Artinya ini sakit saya ini udah sampai berat, udah ya, sakit keras begitu, sebagaimana yang kamu taruh, yang kamu lihat. Ya. Wa ana dzu malin, sedangkan saya banyak harta gitu. Jadi di zaman Nabi juga banyak orang kaya, saudara-saudara ya. Jadi bukan dilarang jadi orang kaya, begitulah kesimpulannya. Selama dia melaksanakan kewajiban hartanya. Nah ini salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ngomong terus terang sama Nabi. Ya, dibilang wa ana dzu malin, saya ini punya harta ya, maksudnya hartanya banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li, tidak mewarisi harta saya nanti kecuali satu orang putri saya. Jadi waktu itu masih punya anak satu perempuan ya. Waktu sakit ini kan dalam Islam ya kita tahu tuh dah, anak perempuan satu dapat setengah, sendirian dia. Ntar setengahnya lagi sisanya ya buat saudaranya Sa'ad itu dah ya, begitu. Maka dipengen sedekah biar banyak dah ya, anak perempuan setengah udah kegedean nih dari harta keseluruhan. Ntar kalau punya suami ya hartanya utuh kan begitu. Apa atasaddaqu bitulutsai mali, apakah saya boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Jadi gede juga tuh janjinya, mau sedekah 2/3. Ntar sisanya 1/3, separuh dari 1/3 ya buat anaknya.
Dia merasa nih saat yang sakit merasa umurnya pendek dah. Merasa dia, nggak taunya ntar tahu para hadirin, umurnya panjang. Nabi wafat, dia masih hidup. Ya, bahkan dia menjadi panglima perang katanya. Ya, panglima perang itu ketika ada penyerangan di Irak apa waktu itu. Ya. Cuman saat dia sebagai seorang muslim yang baik, ya pikirannya sakit ya meninggal dah, harta banyak nih mesti diatur ini. Kalau nggak diatur kacau saudara-saudara. Ada orang ya punya harta banyak, dia nggak punya anak karena nggak diatur, ya udah petang-petang aja tuh saudaranya. Ya wakaf kages, peser kayak begitu. Kesianan, saudara ya. Jadi dia kurang tanggap istilahnya. Ini saat sangat tanggap sekali dia. Ya, dia ngomong sama Nabi mau sedekah tuh dah. Ini sedekah waktu mau meninggal, waktu sakit berat ini. Itu dalam agama tuh ada aturannya. Kalau sedekah waktu lagi sakit berat itu paling banyak sepertiga. Paling banyak sepertiga. Sama dengan wasiat. Paling banyak sepertiga juga. Melindungi ahli. Begitulah agama Islam. Ya. Karena kan bawaannya orang lagi sakit. Ya tadi saya bilang. Umur gue pendek Dani dah, mati juga Dani kan begitu kasarnya. Ya, jadi itu kalau mau sedekah banyak aja bawaannya, mau banyak aja. Iya, maka tuh ada hadis tuh, ya, sedekah apa yang paling gede pahalanya? Nabi jawab, anta tasaddaq wa anta sahihun begitu. Kamu bersedekah lagi sehat, itu gede pahalanya. Karena lagi sehat kita begini, ini belum gue beli, belum, entuh. Kalau lagi sakit ya nggak kepikir entuh dah, nggak kepikir. Yang dipikir adalah meninggal saudara-saudara. Maka sedekahnya itu gedean begitu, ya, sedekahnya gedean. Nah kayak ini nih Sa'ad bin Waqqas ini mau 2/3 dari keseluruhan, bukan dari sebagian begitu. Jadi dikatakan apa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah saya boleh bersedekah 2/3 hartaku? Nabi menjawab, qala la, jangan katanya. Kemudian Sa'ad berkata lagi, qultu, saya berkata waktu itu, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau separuh wahai Rasul? Faqala la, wah enggak juga, masih kebanyakan. Akhirnya Sa'ad turun ke bawah lagi dah, qultu fathulutsu ya Rasulullah katanya. Bagaimana kalau sepertiga wahai Rasul? Qala, Nabi menjawab, az-thulus, ya udah sepertiga, wa thulutsu katsir au kabir. Sepertiga itu udah banyak dan besar. Ya, sepertiga udah banyak atau besar. Nah, ulama mengambil kesimpulan dari ini nih. Ketika orang lagi sakit mau sedekah boleh, tapi nggak boleh lagi lebih dari sepertiga. Itu dipatok di situ. Tapi kalau lagi sehat boleh. Nah, ini lain lagi. Lagi sehat boleh. Mungkin timbul pertanyaan, boleh nggak sedekah semua harta? Atau tinggalin dikit aja? Ya nggak ada yang larang. Duit-duit dia nggak ada yang larang. Orang lagi sehat, berarti kan pikirannya waras sudah. Ya, di mau semuanya, misalnya boleh. Yang penting tahan uji. Entah nggak punya duit, lu nyolong lagi. Nggak boleh itu. Ya anggaplah sedekah biar banyak, tinggalin sedikit. Ntar bersabarlah hidup ya, nggak apa-apa. Anak nggak punya misalnya. Ya. Nggak apa-apa itu dibolehkan. Sedekah banyak banget, lebih dari setengah. Ya. Tapi ketika lagi sakit nggak bisa. Karena bawaannya tadi lagi sakit tuh dorongannya pengen sedekah aja. Kasihan kan ahli waris. Tapi kata para ulama boleh juga lebih dari sepertiga dengan persetujuan ahli waris. Masih boleh juga. Kalau ahli waris setujui. Ya. Jadi begitu saudara-saudara, Nabi berikan arahan, ya udah sepertiga itu pun besar dan banyak. Kemudian Nabi menjelaskan ini, kenapa Nabi nggak kasih tadi 2/3, setengah nggak dikasih juga, baru sepertiga. Nabi bersabda, annaka antadhara warasataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya engkau, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas,
Meninggalkan ahli waris kamu kaya-kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin kemudian minta-minta kepada manusia. Itu alasannya itu. Ya. Jadi kamu harus pikirin juga ahli waris. Jangan sampai nanti kamu orang kaya, tahu-tahu lu meninggal, ahli waris malah melarat banget begitu. Emang ada juga melarat banget, cuman kan kesalahan dia. Dijual, habis dah. Pindah ke Citayam. Iya, di sono nggak berkembang, balik lagi kemari. Ngapain ngontrak dah. Salah langkah, itu salah langkah itu. Mau dibilang apa dah. Ya. Emang capek juga emang tuh udah berat ya. Jadi di sini Nabi semacam mengingatkan ya bahwa kamu punya ahli waris ya, itu lebih baik kamu tinggalkan ahli waris kamu dalam keadaan berkecukupan daripada kamu tinggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kesusahan. Yatakaffafunan nas, mereka minta-minta nadah ya, nadah kepada manusia. Kemudian setelah Nabi menjelaskan ya alasan jangan banyak-banyak bersedekah ketika sakit ya, ingat itu ahli waris. Kemudian Nabi girangin lagi nih dia, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Dan sesungguhnya engkau wahai Sa'ad tidaklah menginfakkan, mengeluarkan pengeluaran dan kamu niat karena Allah. Nah, ini nih yang jadi judul kita ini kan tadi ikhlas. Di sini ketemunya nih. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Tabtaghi biha wajhallah artinya ikhlas tuh. Artinya tidaklah engkau mengeluarkan suatu pengeluaran dan waktu mengeluarkan pengeluaran itu ikhlas karena Allah, maka kamu akan dibalas dengan pahala. Illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu dibalas atas pengeluaran tersebut. Sampai-sampai hatta ma taj'alu fi bimra'atik, sampai-sampai yang kamu jadikan di mulut istri kamu. Maksudnya sampai-sampai ya, kamu memberikan kepada istri kamu tuh makanan dalam keadaan main-main begitu. Yaitu menyuapin bininya misalnya ya. Itu bahasanya begitu maksudnya. Sampai-sampai tetap Allah kasih pahala walaupun keadaannya kamu kayak main-main begitu, menyuapin kepada istri, enggak hilang itu, enggak sia-sia, tetap dicatat. Asalkan tadi tabtaghi biha wajhallah, kamu ikhlas karena Allah. Maka saya bilang kalau enggak ikhlas bubar aja jadi suami dah. Itu kan ya kalau kita bilang resiko jadi jelek tuh omongan. Emang udah semestinya kita menikah ya tanggung jawab, duit keluar ya wajar, mau dibilang apa? Emang udah layak begitu. Ya, maka saya bilang kalau emang nggak ikhlas mendingan berhenti aja jadi suami dah. Mesti ikhlas saudara-saudara, wajib. Ya, kalau nggak ikhlas paksakan. Ya. Itu pahalanya bahkan lebih besar dari sedekah. Ini lagi nih yang Anda perlu tahu. Hadis kan yang sering saya sampaikan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tasaddaqta ala miskin wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Uang dinar, uang rupiah kalau kita yang kamu keluarkan fi sabilillah, yang kamu keluarkan zaman dulu merdekain budak, yang kamu keluarkan untuk sedekah kepada orang miskin, yang kamu keluarkan untuk istri dan anak-anak kamu. Di antara pengeluaran-pengeluaran itu yang paling besar uang yang kamu keluarkan buat istri dan anak-anak kamu. Kan keren tuh kalau begitu. Jadi kita ingat itu, ya kita ingat ini, ya udah, ikhlas sudah, plong aja udah. Gimana? Tapi kan ingat juga, jangan mentang-mentang istilahnya ya kita ikhlas, kita kasih semua, ya enggak juga. Boros tuh namanya. Kan dalam agama boros juga jelek. Boros jelek, gemal pun jelek. Yang bagus ya sedang-sedang aja, begitu. Nah, Quran juga mengatakan begitu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu
Orang itu Allah memuji orang-orang yang menginfakkan pengeluaran-pengeluaran lam yusrifu, enggak berlebihan, enggak boros, walam yakturu, dan enggak gemel, enggak disempitin. Wa kana baina dzalika qawama, dan adalah yang diambil pertengahan di antara dua itu. Ya, itu agama, itu ngajarin bagaimana cara berinfak. Ya. Jadi saudara-saudara, itulah yang sesuai dengan judul kita, yaitu keikhlasan. Jadi keikhlasan dibutuhkan dalam masalah infak, ya, pengeluaran buat istri dan anak. Kan kalau kita boros, ntar waktu butuh duit dari mana dah? Kemarin ber begitu. Ya, waktu sehat, lagi sakit butuh duit, nah mesti ada tabungan kasarnya, ya itu wajar lah. Ya, terlalu gemal, dibenciin hidup. Ya, kadang-kadang maaf para hadirin, bini nggak betah kalau punya suami begini. Kata bini, gue mau pulang aja dah, begitu. Ya, ada kesalahan sedikit jadi gede. Dimohon bercerai, itu yang saya perhatiin begitu kayaknya. Ya, ada beberapa bahasa kerennya kasus begitu, beberapa kasus begitu. Saya perhatiin, itu juga tuh penting itu. Kalau kita terlalu begini sama bini, ditinggal loh. Sedangkan kita butuh istri. Iya, laki-laki walaupun udah nggak sehat lagi, tetap aja laki-laki butuh istri. Yang pernah saya bilang, ada kakek-kakek ditanyain bapaknya, mau duren, ogah deh, mau daging, ogah, tapi mau kawin lagi. Padahal dia udah tua. Iya, udah nggak ada kan sama perempuan, tapi tetap aja dibutuh sama perempuan. Wah, nggak boleh begini. Kalau begini banget kita udah ada istri kabur. Ya mungkin belum. Entah kalau ada masalah aja dah. Itu ke bawah-bawah itu. Ya, ke bawah-bawah, ketarik-tarik begitu. Akhirnya dia jalan pintas sudah. Apalagi anak perempuan sekarang, dia bisa nyari duit. Iya, anak perempuan sekarang itu dia bilang gue bisa nyari duit udah. Dan gue hidup sendiri, begitu. Banyak yang istilahnya nekat, karena dia bisa kerja. Zaman dulu lain, zaman sekarang, perempuan tuh bisa kerja. Kadang-kadang kalau perempuan istilahnya ngelamar kerjaan, ada laki ada perempuan, siapa yang diterima? Kan begitu. Tuh, kalah siap ente. Ya, berat juga emang tantangannya nih kalau begitu nih. Tapi enggak, harus kuat saudara-saudara ya. Harus kuat, ya. Begitu. Baik, selanjutnya. Qala, kemudian diceritakan oleh yang menceritakan hadis ini, fakultu, saya berkata, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah saya ditinggalkan setelah sahabat-sahabat saya pergi? Ini kan lagi bikin haji. Dari Madinah ke Mekah bikin haji. Habis bikin haji kan kembali ke Madinah lagi. Dia khawatir ini, dia sakit terus. Ya, sakit terus begitu. Akhirnya dia ditinggal, dalam arti ya tetap terus di Mekah. Orang sakit kan nggak bisa pulang lah kan begitu. Nah itu sesuatu yang nggak enak sebetulnya, karena menurut agama Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang udah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kasarnya pantangan untuk tinggal di Mekah. Kalau untuk datang bikin haji, bikin umroh sih, cuman balik lagi kayak zaman dulu nggak ada. Karena kalau balik lagi, ini kayak narik lagi tuh perbuatan baik, pahalanya hilang. Ya, maka nanti Nabi mengatakan kasihan si fulan. Kenapa kasihan? Dia dulu hijrah, kemudian balik lagi ke Mekah, netep di Mekah. Ya, maka tuh Nabi Muhammad walaupun kota Mekah udah dikuasain, dia ogah netep di situ. Maka kuburannya di mana? Bukan di Mekah. Walaupun lahirnya di Mekah, kuburannya di kota Madinah. Karena kasarnya pantangan untuk istilahnya tinggal lagi di kota Mekah setelah ditinggalkan. Biar pahala hijrah tetap utuh. Nggak kurang sedikit pun, begitu ya. Maka ini si Sa'ad khawatir, dikatakan ukhallafu ba'da ashabi,
apakah saya ditinggalkan wahai Nabi setelah sahabat-sahabatku? Apa jawab Nabi? Qala innaka lan tukhallab. Sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan. Nah, ini alamat bahwa dia bakalan sembuh. Ntar akhirnya balik lagi ke Madinah, nggak netep terus misalnya kayak lumpuh, kemudian netep dah di Mekah, meninggal di situ, kan nggak enak banget itu. Ya. Maka Nabi mengatakan innaka lan tukhallaf, sesungguhnya kamu tidak akan ditinggalkan di kota Mekah. Kamu bakalan sehat, kamu bakalan umur panjang dan nanti kembali ke Madinah. Ya mungkin nggak bersama kami sekarang, ya mungkin nanti belakangan. Yang penting kamu nggak ditinggalkan di kota Mekah. Ya, maka dikatakan innaka lan tukhallab fata'mala amalan, maka kamu nanti akan berbuat suatu perbuatan tabtaghi bihi wajhallah, yang kamu berbuat perbuatan itu ya tadi lagi tuh ikhlas karena Allah, kecuali illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan, kecuali engkau akan bertambah kedudukan kamu dan ketinggian kamu. Digirangi nih si Sa'ad. Jadi Sa'ad, kamu nggak akan tinggal di sini terus. Kamu akan balik ke Madinah, insya Allah sembuh, kata Nabi. Emang benar begitu. Apa yang Nabi doakan ya manjur begitu. Nanti ketika kamu istilahnya sembuh dari penyakit, segar kembali, kamu banyak berbuat baik. Ketika kamu berbuat baik, kamu ikhlas, maka ketinggian kamu makin tinggi, kedudukan kamu makin tinggi begitu di hadapan Allah, dan nanti di surga juga demikian. Jadi tadi kan tuh dia pengen bersedekah 2/3, ya, pengen istilahnya ya dekatlah kepada Allah, pengen banyak berbuat baik. Nah Allah Nabi nggak kecilkan hatinya, kamu bakalan umur panjang. Ketika umur panjang banyak perbuatan yang baik-baik, kamu niatnya ikhlas lagi, maka pahalanya makin banyak sehingga kedudukan kamu makin tinggi. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurru bika akharun wa yudarra bika akharun. Wala'allaka an tukhallaf, boleh jadi ya kamu nanti akan ditinggalkan. Maksud ditinggalkan ini umurnya panjang. Jadi bahasa gampangnya wala'allaka an tukhallaf, mudah-mudahan umur kamu panjang. Jadi mudah-mudahan kamu akan ditinggalkan di sini, artinya bukan ditinggalkan kayak tadi tuh, tapi umurnya panjang. Mudah-mudahan umur kamu panjang tuh. Ketika umur panjang, hatta yantafi'a bika aqwamun, sehingga beberapa kaum mengambil manfaat dari kamu. Entah kamu mengajar, entah kamu berbuat baik, entah gara-gara kamu banyak orang kafir masuk Islam. Begitu. Nah, ini namanya yantafi'a bika aqwamun. Kaum orang banyak mengambil manfaat dari engkau. Umurnya panjang, badannya sehat, dia jadi panglima perang. Nah, akhirnya ada sebagian manusia masuk Islam. Begitu. Ada juga sebagian orang kafir yang kukuh kekafirannya, terjadi peperangan, mati dah dia. Nah, ini yang kedua ini dikatakan wa yudarra bika akharun, dan akan madorot dengan sebab engkau kaum yang lain. Jadi ada kaum mengambil keuntungan dari engkau karena umur panjang kamu, ada kaum dia mengambil madorot, ya, mendapatkan bahaya. Para ahli hadis mengatakan yang kaum yang mendapat keuntungan diantaranya tadi yang dari kafir masuk dengan sebab Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Kemudian kaum yang madorot, yang mendapatkan semacam ya, keburukan, mereka-mereka yang tidak beriman. Kemudian berperang melawan Sa'ad, dia mati misalnya, ya bukan mati syahid atau musuh, ya, mati dalam kekafiran gitu. Kemudian Nabi doakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, teruskan buat sahabatku hijrah mereka. Nabi doain tuh biar sahabat-sahabatnya yang hijrah dari Mekah ke Madinah supaya terus hijrah. Jangan ada yang pulang ke Mekah netap di situ. Itu yang Nabi doakan begitu. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau ya Allah kembalikan mereka ke belakang.
mundur ke belakang, yaitu ke Mekah lagi. Ya. Cuman Nabi bilang nih, ada nih katanya satu orang nih, lakinnil ba'isu, tetapi ada nih orang yang kesianan, Sa'ad bin Khawlah, Sa'ad juga namanya. Cuman tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ini Sa'ad bin Khawlah. Kasihan katanya Sa'ad bin Khawlah itu. Ya, lakinnil ba'isu Sa'd bin Khawlah. Tetapi yang istilahnya sengsara, bahasa kasarnya itu yang sengsara Sa'ad bin Khawlah katanya. Yarthi lahu, Nabi merasa kasihan. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Nabi merasa kasihan karena dia mati di kota Mekah. Menunjukkan emang dia netap di situ. Akhirnya mati di Mekah. Ya. Maka tadi saat kebingungan banget tuh, kita lagi sakit ya Allah. Ya. Apakah saya ditinggalkan wahai Nabi? Kata Nabi, enggak. Kamu bakalan umur panjang gitu. Bahkan kamu nanti memberi manfaat buat orang lain. Juga banyak orang lain yang mendapatkan madharat gitu. Jadi dengan demikian ini yang paling pokok saudara-saudara, keikhlasan. Walaupun memang di sini ada beberapa masalah-masalah ya, seperti tadi saat dia mengadu kepada Nabi tentang sakitnya, boleh mengadu atau mengaduh misalnya, aduh sakit gue misalnya kan, nggak apa-apa. Yang penting dia kan rela di hatinya, bukan berarti marah-marah. Kan kalau marah-marah kan namanya nggak sabar itu, jadi pahalanya hilang udah. Cuman ini istilahnya mengadu, ngomong sama orang, aduh saya sakit nih begitu. Boleh aja, tujuannya ntar dia bisa doain tuh. Kalau kita nggak ngomong, dia nggak tahu. Itu boleh katanya kita ngomong sama orang tentang sakitnya kita, seperti tadi saat ya, dia ngomong sama Nabi, dibilang saya sakit keras, saya banyak punya harta begitu, mau sedekah 2/3. Nah itu. Kemudian ada lagi nih beberapa kesimpulan, yaitu bahwa seseorang dalam Islam boleh aja mengumpulkan harta. Yang penting kan dia tahu kewajibannya pada hartanya, diantaranya zakat dan sebagainya begitu. Nggak dilarang lah. Ada hadis yang saya senang sekali itu berbunyi, ni'mal malus sholeh lirrajulis sholeh begitu. Sebaik-baik harta yang halal dimiliki oleh orang yang baik, orang yang soleh. Yasna'u bihi ma'rufan, dia berbuat dengan harta yang halal, dia berbuat kebaikan. Wa yasilu bihi rahiman, dengan harta yang halal tadi dia bisa menyambung hubungan silaturahim, membantu familinya. Itu ditonjolin oleh Nabi. Orang yang punya harta banyak yang halal, tapi dia tetap berbuat baik dengan harta yang halal tersebut, dipuji. Maka dalam Islam nggak dilarang katanya punya harta banyak, yang penting dia tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya pada harta tersebut. Ya seperti tadi dah Sa'ad bin Abi Waqqas hartanya banyak. Ada lagi sahabat-sahabat yang lain, ya, Utsman bin Affan. Banyaklah saudagar-saudagar katanya di dalam masa Nabi yang kaya-kaya itu. Maka mereka suka membantu Nabi dalam peperangan, membantu 100 ekor onta, sekian ratus ekor onta buat kendaraan berperang. Nah, itu mesti dibantu sama orang kaya. Masih perang mau jalan kaki, padahal jauh banget di padang pasir lagi, bisa kakinya melepuh kan begitu, panas padang pasir. Dia perlu kendaraan, onta dan sebagainya itu. Kemudian ya ada lagi nih disimpulkan sedekah atau wasiat di waktu sakit. Sedekah di waktu sakit sama wasiat sih lagi sehat juga boleh. Kayak sekarang nih wasiat, nggak apa-apa sama istrinya ngomong, sama anaknya. Cuman kalau sedekah di waktu sehat dan wasiat baik di waktu sakit atau di waktu sehat, ya maka dibatasi maksimal 1/3. Boleh dilebihin, cuman persetujuan ahli waris begitu. Kalau ahli waris setuju, berarti hak ahli waris berkurang. Emang dia yang mau kan? Enggak apa-apa, makanya persetujuan mereka. Kemudian ada lagi manfaat dari hadis ini, disimpulkan
bahwa seseorang ya dibalas dengan niatnya masing-masing ya. Termasuk infak yang merupakan kewajiban itu pun harus ikhlas ya, karena Allah. Walaupun infak itu yang sifatnya main-main tadi, ketika nyuapin kepada istrinya ya, itu pun selama dia ikhlas akan dicatat dan dibalas ya. Begitu saudara-saudara beberapa kesimpulan. Ada yang bertanya sebelum saya lanjutin? Baik, kita lanjutkan. Hadis selanjutnya nomor 7. Masih tentang keikhlasan. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abdurrahman, itu nama sebenarnya, nama panggilan nih, lakopnya Abi Hurairah. Nah, kemudian Nabi bersabda yang berbunyi innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat. Nih kata-kata melihat ya ada bisa diartiin dengan arti yang lain begitu. Artinya Allah tidak memberi pahala begitu. Tidak melihat ya. Allah tidak melihat badan kamu. Allah tidak melihat rupa kamu, tetapi melihat kepada hati kamu. Ya, jadi Allah tidak memberi pahala atas badan kamu, badannya yang seger, badannya yang krempeng, ya, badannya yang gemuk, badannya yang kurus. Itu Allah nggak beri pahala itu, nggak ada hubungannya dengan pahala itu. Ya, masalah badan. Wala ila suwarikum, surah rupa, gambar. Ya, rupa kamu Allah nggak nilai, yang mukanya bundar, yang mukanya lonjong, yang mukanya begini, begono begitu. Itu bukan penilaian Allah. Enggak tuh, bukan diponten di situ tuh. Nah, di manakah diponten? Nah, ini yang Nabi tegaskan, walaki yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat, artinya memberi pahala apa yang di hati kamu. Kalau hatinya ikhlas, Allah beri pahala. Kalau enggak ya enggak. Ini saudara-saudara membahas tentang keikhlasan. Jadi perbuatan baik belum jadi baik kalau hatinya enggak ikhlas. Ini yang disebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Barang siapa yang ingin ketemu dengan pahala dari Allah, syaratnya dua ini. Satu, falyamal 'amalan shalihan. Hendaklah berbuat perbuatan soleh, perbuatan baik. Nah, yang kedua, jangan menyekutukan di dalam beribadah alias riya. Nah, riya lawannya ikhlas. Begitu. Jadi kalau begitu, kalau supaya pengen dapat pahala, ya syaratnya perbuatannya harus baik. Kedua, harus ikhlas. Jangan riya. Jangan riya ya. Riya itu lawan daripada keikhlasan. Begitu saudara-saudara, hadisnya enggak panjang ini, pendek ya. Maka di sini diambil kesimpulan ya, bahwa perhatian kepada hati semestinya lebih diutamain. Begitu. Perhatian hati kepada hati ini lebih diutamain ketimbang perhatian kepada tubuh kita ya. Ya mungkin orang mementingkan yang kelihatan di tubuh. Kalau ada hitam-hitam ya dihilangin begitu. Ngajak wah kurang bagus dibagusin. Jadi perhatian orang kepada tubuh manusia itu ya biasalah. Kadang-kadang dia nggak perhatiin isi hatinya. Ini nih yang perlu dipahamin ya. Maka dari hadis ini disimpulkan bahwa memperbaiki hati diutamakan ketimbang memperbaiki anggota. Bangunlah jiwanya, baru badan. Jiwa itu hati sanubari begitu ya. Begitu saudara-saudara, juga masalah hati ini perlu dihiasi dengan yang bagus-bagus, ya, dibuangin yang buruk-buruk. Gitu. Sifat-sifat yang jelek dibuang, kemudian ditaruh di hatinya sifat-sifat yang terpuji. Ya begitulah kita di dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah. Ya, mesti begitu. Nggak cukup kita ya mandi, dandan, biar rapi, nggak cukup begitu.
tapi kita juga harus ya, bersihin hati kita dari sifat-sifat yang buruk, kemudian diganti dengan sifat yang terpuji. Nah, di antara yang buruk tadi itu riya, ingin didengar, ingin dipuji, itu buruk itu. Digantilah dengan yang bagus, yaitu keikhlasan. Begitu saudara-saudara, emang judulnya keikhlasan ya, maka ditekankan banget tuh keikhlasan. Terakhir, udah Isya ya. Jam 7 berapa menit sih Isya? 5 menit. Ini sih belum sih, kurang dikit lagi. Ya sudahlah para hadirin. Ya mungkin ada pertanyaan kali. Jadi ini yang kita bahas, yaitu tentang keikhlasan ya. Tentang keikhlasan, walaupun tadi ada masalah-masalah yang lain. Kedua masalah hati ya, dan lain sebagainya tadi itulah. Yang penting kita ini dalam hidup berusaha membaguskan hati kita. Ini paling serem saudara-saudara ya, paling serem. Takut nih istilahnya orang luarnya baik tapi hatinya kan jelek, kan nggak ada yang tahu. Saudara nggak tahu hati saya nggak tahu hati saudara. Ya paling kita baik sangka, baik sangka. Cuman kita kan berhubungan, berhadapan dengan Tuhan yang nggak bisa dibohongin, ya, yang nggak bisa ditipu. Itu yang berat itu. Maka harus benar-benar begitu ya. Jadi istilahnya tuh sering-sering nasehatin diri kita. Sering-sering nasehatin diri kita, khususnya menyangkut masalah hati. Khususnya masalah hati itu. Supaya ya kita suruh dah diri kita sendiri untuk buang sifat yang jelek, kita taruh sifat yang terpuji ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberikan kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dan mudah-mudahan bila mana ada kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana ada perbuatan kita enggak ikhlas, mudah-mudahan Allah terima juga. Ya, dengan harapan kita ingin menjadi orang yang baik. Kita ingin berubah saudara-saudara ya. Dan mudah-mudahan ibu bapak kita, juga istri yang sudah wafat, mertua, mungkin anak, semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.